Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya adik-adik di rumah? Kakak harap adik-adik di rumah semuanya dalam keadaan sehat, selalu bergembira bersama keluarga di rumah ya. Kak Rake harap juga adik-adik tidak ada yang sakit di rumah. Ada yang sakit nggak ya? Mudah-mudahan nggak ada ya. Kalau umpamanya ada yang sakit, adik-adik bisa berdoa, minta tolong sama Tuhan untuk Tuhan sembuhkan ya. Nah, sekarang Kak Rake tanya nih, adik-adik tadi bangun tidur jam berapa ya? Ada yang jam 6, jam 7, atau jam 8? Bangun pagi-pagi ya, supaya adik-adik bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah setelah minggu. Baru bangun berdoa, terus mandi, boleh makan juga, terus pakai pakaian yang rapi, siap untuk beribadah. Nah, sekarang kita akan mulai ibadah kita ya. Adik-adik sudah siap kan? Sudah siap dengan Alkitabnya dan sudah siap juga dengan uang persembahannya. Mari kita mulai adik-adik. Adik-adik bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian untuk Tuhan, yaitu lagu yang pertama, I love you Jesus. Sekarang adik-adik waktunya untuk berdoa. Kita datang kepada Tuhan dalam doa. Sikap berdoanya gimana? Lipat tangan, pejamkan mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapa dan berterima kasih atas anugerah dan cinta kasih Tuhan dalam hidup kami setiap hari sampai detik ini. Terima kasih Bapa atas hari yang cerah, atas kesehatan yang Tuhan beri, atas berkat-berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Bapa, ampuni atas segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Dan ajarkan kami selalu untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami secara tulus, seperti Engkau mengampuni kami. Sehingga kami boleh layak datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Bapa, kami berterima kasih juga pada hari ini kami boleh beribadah online sekolah minggu. Tolonglah kami Bapa, pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu
kuasai kami, kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah dengan baik, dan ibadah ini boleh berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berkatilah Bapa, dan kiranya ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Adik-adik yang manis, bagaimana? Adik-adik masih semangat kan untuk mengikuti ibadah ini? Kita akan naikkan pujian yang kedua, yaitu Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah. Adik-adik bisa beribadah hari ini, bisa memuji Tuhan, bisa memuliakan nama Tuhan. Itu semua karena kasih penyertaan Tuhan Yesus kepada kita. Nah sekarang, adik-adik lagi sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menaikkan pujian, yaitu lagunya Alkitab Buku Terindah. Yang
untuk mendengarkan firman Tuhan. Silakan Kak Paulina. Jumpa kembali, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mesti berdoa dulu. Duduk yang manis, semuanya duduk yang manis ya. Duduk yang manis, Alkitabnya udah dipegang? Udah ya. Duduk yang manis, semuanya jangan toleh kiri, toleh kanan, tunduk kepala, lipat tangan. Semuanya, nggak ada yang boleh nolah-noleh. Tutup mata, kita berdoa. Kami datang dan bersyukur kepadamu Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak ya Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan Allah berikan buat kami anak-anak-Mu untuk membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu ya Bapa, kami mengundang Roh-Mu yang kudus hadir di dalam peribadatan kami anak-anak-Mu ini untuk menuntun kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Buka pikiran kami, pikiran anak-anak kami, supaya dapat mengerti, memahami firman ini seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berfirmanlah kepada kami, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Nah, kita lanjut lagi lah pelajaran minggu lalu. Sekarang kita akan belajar di Kejadian. Kita buka Kejadian lagi ya. Kenapa Ibu mau kita belajar dari Kejadian? Supaya kita ingat lagi, kita paham lagi. Kita belajar dulu dari Perjanjian Lama. Dari Kejadian 4. Sudah? Kejadian 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Kita baca bersama-sama ya, buat orang tua yang mendampingi, tolong bantuin anak-anaknya untuk baca. Baca, dengar, keraskan suaranya ya. Kita baca bersama-sama dari judulnya ya. 1, 2, 3. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau. Terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku.
Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, masih di sekitar situ juga. Ya, kita lanjut lagi pemberitaan perenungan firman Tuhan untuk minggu ini. Dari sambungan dari minggu lalu ya. Minggu lalu kita baca tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Kemudian ini minggu ini kita belajar tentang Kain dan Habel. Lanjut ini firman Tuhannya ya. Jadi Adam dan Hawa setelah diusir keluar dari Taman Eden, kemudian mereka menetap di luar Taman Eden, tidak dikatakan di situ di mana ya. Kemudian Adam dan Hawa ini punya anak. Hawa mengandung, lalu Hawa melahirkan seorang anak laki-laki. Kalau kita baca di Alkitab tuh ya cuma 3 ya anaknya Adam dan Hawa. Tapi sebenarnya ada anak-anak lain yang memang tidak dicatat di dalam Alkitab. Nah, kita akan belajar tentang Adam dan Hawa dulu sekarang. Ya, anak pertamanya Hawa melahirkan, lalu dia melahirkan seorang anak laki-laki. Dia bilang, Tuhan, aku telah melahirkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Lalu dia memberi nama siapa? Kain. Kain itu artinya apa? Aku telah melahirkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Dia beri nama Kain. Nah, lalu kemudian dia mengandung lagi. Lalu dia melahirkan lagi seorang anak laki-laki. Lalu dia memberi nama siapa? Habel. Nah, Kain dan Habel ini lalu menjadi besar. Beda ya. Kita review dulu. Adam dan Hawa gak pernah jadi bayi. Gak pernah jadi anak-anak. Tahu-taunya jadi-jadinya langsung sudah sebesar kakak-kakak pemuda itu, ya. Sudah besar begitu, jadi mereka nggak pernah tahu yang namanya jadi bayi itu, nggak pernah ngerasain. Yang jadi anak-anak seperti kalian yang ada di rumah itu nggak pernah. Mereka jadi-jadinya sudah langsung jadi pemuda dan pemudi. Tetapi ketika lahir Kain dan Habel ini lahirnya nggak langsung tiba-tiba jadi pemuda atau tiba-tiba ini besar. Mereka dari begitu lahir jadi bayi dulu, sama seperti kita ya, waktu lahir bayi dulu, nanti baru besar seperti kalian juga. Nah, ketika besar, Kain itu menjadi seorang petani. Nah, mau nanya, petani itu kerjaannya apa sih? Petani itu apa aja kerjaannya? Tanam padi di sawah, ya kan? Namanya petani. Kemudian kalau yang nanam ini buah-buahan, misalnya punya kebun jeruk yang banyak kebunnya menghasilkan jeruk, dia itu namanya apa? Petani jeruk. Kalau misalnya apalagi ada pohon mangga, ya petani mangga, itu disebut petani enggak? Petani, pokoknya yang menghasilkan biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, misalnya yang tanam kangkung ya petani kangkung, petani sayuran itu namanya petani. Nah, si Kain ini adalah petani. Kemudian adiknya si Habel, tahu apa kerjaannya? Peternak. Dia beternak, artinya dia pelihara hewan. Entah itu sapi, apalagi? Kerbau, apalagi? Kambing, apalagi? Domba, apalagi? Ada lagi yang bisa jadi ternak apa? Ayam, bebek, itu namanya peternak. Nah, Habel ini kerjanya adalah seorang peternak. Lalu ketika sudah ada hasil, mereka sudah panen ya. Kain panen
panen dia punya hasil pertanian, lalu dia bawa dan dia persembahkan. Kalau zaman dahulu persembahkannya begini, tidak seperti kita sekarang ya bawa ke gereja kemudian ada yang beli. Kalau zaman dahulu persembahannya begini, dibakar ya, dibuat mesbah dari batu ditumpuk-tumpuk lalu dibakar supaya baunya naik, bau asapnya naik ke hadapan Tuhan dan Tuhan hirup itu sebagai persembahan. Kalau kita persembahannya dengan sungguh-sungguh, kitanya orang benar, persembahkan dengan benar, bau persembahan itu naik harum di hadapan Tuhan. Nah, Kain bawa persembahan, dia selesai panen, dia bawa persembahannya. Lalu Habel juga demikian. Dia juga ambil domba yang terbaik, yang gemuk, yang empuk. Kemudian dia sembelih, dia juga persembahkan. Lalu asap persembahannya Habel naik ke hadapan Tuhan dan Tuhan mencium itu harum di hadapan Tuhan. Tapi kok persembahan Kain Tuhan gak suka, Tuhan tolak. Kenapa? Kenapa Tuhan tolak bau persembahannya Kain? Kita mau nanya, kok kenapa Tuhan tolak ya persembahannya Kain, kakak? Kalau kita mau lihat di ini, kita baca coba, kenapa sampai Tuhan tolak persembahannya Kain? Kenapa kok nggak diterima? Apakah Kain kasihnya dikit? Atau seperti kalau di film kita lihat, dia udah kasih banyak, kemudian dia angkat lagi, dia keluarin lagi. Apakah seperti itu? Kita harus lihat dari firman Tuhan, kenapa sampai Tuhan tolak persembahan Kain. Kita lihat coba kita buka di kitab, di 1 Yohanes, di 1 Yohanes, bukan Injil Yohanes ya, 1 Yohanes 3 ayat 12. Kita lihat kenapa Tuhan Allah menolak persembahannya Kain dan tidak menerima. Kita baca bersama-sama ya, biar kita tahu kenapa Tuhan menolak persembahan Kain. 1 Yohanes 3 ayat 12 berbunyi begini. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Maksudnya kenapa ini Kain itu bunuh Habel? Ini sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Nah, sekarang kita tahu ya kenapa Tuhan Allah menolak persembahannya Kain dan tidak menerima persembahan Kain. Kenapa hanya terima persembahannya Habel? Kita tadi sudah baca bersama-sama bahwa karena Kain itu jahat. Jadi yang pertama Tuhan Allah tolak itu adalah Kainnya. Kenapa Tuhan Allah tolak Kain? Karena Kain jahat. Makanya karena Kain ditolak, otomatis persembahannya juga ditolak. Kenapa persembahannya Habel diterima? Karena tadi dikatakan bahwa dan perbuatan Habel itu benar. Nah, sekarang kita mengerti ya kenapa Tuhan Allah tidak menerima persembahan Kain dan hanya menerima persembahan Habel. Karena Kain orang jahat, Habel orang benar. Nah, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga dong mau ya bawa persembahan sama Tuhan. Kita persembahkan sama Tuhan itu apa? Persembahan yang kita bawa apa? Ya, persembahan yang tiap hari kita kumpul di celengan itu ya. Tapi yang penting bukan itu. Tuhan bisa saja nolak persembahan itu kalau kita ini jahat, gak suka nurut sama Tuhan ya. Tuhan gak mau, biarpun kita udah kumpulin, kita udah bawa, tetap aja Tuhan tolak. Kenapa? Karena kita hidupnya gak benar. Kita gak suka baca Alkitab, kita gak suka nyanyi, kita sukanya ngelawan orang tua, kita sukanya mukulin adik, gangguin adik, gak suka belajar. Kalau diajak berdoa gak mau, bercanda sana, bercanda sini, tertawa, gak mau.
Nah, nanti kita bisa-bisa persembahan kita juga ditolak, karena Tuhan Allah bukan hanya nolak persembahan dulu, Tuhan Allah nolak kita dulu. Makanya kalau sudah Tuhan Allah nolak kita bawa persembahan, Tuhan Allah nggak mau terima. Nah, kita harus jadi anak yang baik, anak yang benar, yang nurut sama Tuhan, nurut sama orang tua, nurut sama guru-guru di sekolah minggu, ya di sekolah, di tempat belajar kita di sekolah. Kita harus nurut supaya kita seperti Habel. Bukan maksudnya seperti Habel dibunuh sama kakak, bukan, maksudnya kita punya persembahan Tuhan terima, ya kan? Siapa yang mau supaya Tuhan terima persembahannya? Siapa yang senang kalau Tuhan terima persembahannya? Angkat tangan. Wah, semuanya senang ya. Semuanya senang. Angkat tangan, semuanya angkat tangan. Sekarang pertanyaannya, siapa yang senang kalau persembahannya ditolak? Ada yang angkat tangan gak? Oh, gak ada. Semuanya gak suka kalau persembahannya ditolak. Karena itu apa yang harus kita buat? Rajin baca Alkitab, rajin dengerin firman Tuhan, rajin berdoa, rajin menyanyi, rajin sekolah minggu, rajin belajar. Belajar itu rajin ya. Rajin untuk melakukan apa yang orang tua suruh. Misalnya orang tua suruh belajar. Misalnya begini. Waduh, nih Bu Guru nih. Lupa nama anak-anak. Yang Bu Guru ingat yang itu-itu aja jadinya. Yang tiap hari kelihatan. Davlin belajar. Ini. Karena Bu Guru sering JJ belajar, Putu belajar, main game. Game apa? Mobile Legend. Ntar masih main game. Jangan harap bisa jadi juara. Jangan harap nilainya mau bagus. Kalau kerjaannya bermain terus, kita nggak bisa mengharapkan sesuatu kalau kita hanya bermain-main, ya kan? Nggak bisa berharap nilainya bagus, nggak bisa. Harus rajin belajar dulu, boleh. Bukan berarti nggak boleh bermain, boleh. Ada waktunya untuk bermain, ada waktunya untuk belajar ya. Belajar yang utama dulu, jangan bermain ya. Bermain boleh, nanti ada waktunya, tapi harus ingat waktu. Jangan bermain terus sampai lupa makan ya. Lupa makan, terus apa? Lupa tidur, lupa istirahat. Nggak boleh. Itu namanya kita nanti belajar, jadinya hidup kita sudah seperti mau mirip-mirip Kain. Jahat dalam pandangan Tuhan. Nggak boleh, anak Tuhan tuh nggak boleh begitu. Anak Tuhan harus hidupnya bener. Kalau mama bilang, Putu belajar, baik ma, main sebentar, ini selesai ini, langsung habis itu 5 menit ya ma, beneran. Kalau bilang 5 menit, oh udah 5 menit, selesai nggak selesai kayak ya berhenti, ambil buku belajar dulu. Habis itu tidur, ya tidur, jangan waktu tidur dipakai main game. Nanti kurang waktunya untuk tidur, kurang waktunya untuk istirahat, itu mengganggu kesehatan kita ya. Akhirnya disuruh makannya cepet-cepet. Kadang-kadang kalau nggak disuruh makan sama mamahnya, dia sendiri lupa. Kenapa? Karena asik bermain game. Ya, nggak boleh. Kemudian disuruh belajar, aduh, bangunnya suruh belajar nggak mau belajar. Kenapa? Karena pikirannya bermain. Nggak boleh. Anak Tuhan harus ingat punya waktu, disiplin, biar sama seperti Habel. Kalau kita lihat bahkan Habel darahnya pun bisa berteriak sama Tuhan Allah. Kalau orang benar itu biasanya nggak suka iri. Kita lihat ya, Kain yang jahat itu iri sama adiknya, makanya dia bunuh. Jadi kita tuh nggak boleh iri. Kalau misalnya adik tuh lebih pintar, oh kenapa ya adik lebih pintar? Kita nggak boleh iri. Kamu terus kita mukul-mukulin dia. Kalau misalnya dia adiknya lebih pintar, terus kita getok-getok dia belajar, kita ganggu, nggak boleh. Kalau adik lebih pintar, kok adik bisa lebih pintar ya? Kenapa ya? Oh adik rajin belajar. Oh iya harus ikut, kita juga rajin belajar. Kenapa ya adik disayang sama mama? Mama tuh ini sama kakak misalnya. Mama tuh kok baik banget sama kakak. Kenapa ya? Oh kakak tuh nggak suka ngelawan sama mama gitu. Kakak kalau disuruh belajar. Oh adiknya nanti akan niru kakaknya ya. Tapi kalau kita nggak suka belajar, suka ngelawan, nanti kita akan sama seperti Kain, iri hati. Ada teman yang baik, kita mulai dah gangguin dia, nggak diajak bergaul, nggak diajak ngomong, jadinya seperti itu ya. Kita nggak boleh. Jadi kita harus belajar dari firman Tuhan ini supaya kita bisa
hidup sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan suka. Tuhan senang sama kita. Tuhan kalau sudah senang sama kita, Tuhan berkati kita, ya kan? Dan persembahan kita Tuhan tidak tolak. Artinya begini, persembahan bukan hanya berupa uang yang tadi kita sudah kumpulin, yang kita kumpulin di celengan, tetapi diri kita pun Tuhan tidak tolak. Kalau Tuhan tidak tolak diri kita, otomatis persembahan kita Tuhan terima. Kalau Tuhan tidak tolak diri kita, berarti kita kalau misalnya nanti suatu saat kita tua, kita mati, Tuhan akan terima kita masuk mana? Masuk surga. Siapa yang ingin masuk surga? Angkat tangan. Ya, semuanya pingin masuk surga ya, termasuk orang tua ya. Bu guru pun juga mau. Kalau nggak mau ya nggak mau ada di sini karena pingin masuk surga. Makanya kita semua belajar firman Tuhan. Kalau yang pingin, siapa yang pingin masuk neraka? Cita-citanya kalau supaya saya mati, saya masuk neraka. Ada nggak? Angkat tangannya yang mau masuk neraka. Yang ditolak sama Tuhan. Ada? Tidak nggak ada. Neraka itu bukan disiapin untuk kita, itu untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, untuk setan, untuk hantu, genderuwo, nenek lampir, nenek sihir, itu baru tempatnya di sana, bukan untuk kita. Anak Tuhan tempatnya di surga. Nah, berarti kita semua tempatnya harus maunya di surga. Nah, supaya masuk surga itu harus hidup benar. Seperti siapa? Seperti Habel. Seperti siapa? Tuhan Yesus. Nggak boleh hidup dalam dosa. Nggak boleh ngelawan orang tua. Nggak boleh malas-malasan belajar. Ya, rajin berdoa, rajin baca Alkitab supaya apa? Hidup kita diberkati. Nah, akhirnya sebelum penutup ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaan ya. Jawab pakai voice note. Semua pertanyaan sama, boleh playgroup jawab. Kelas kecil, kelas besar, remaja juga boleh. Kirim jawabannya ke Bu Guru atau Pak Guru sekolah minggu. Yang mana aja boleh kirim secepatnya ya. Selesai ibadah langsung voice note kirim. Supaya apa voice note? Supaya Bu Gurunya, Pak Gurunya tahu bahwa yang jawab itu adalah anak-anak sendiri. Kadang-kadang anak-anak nggak mau jawab, bukan di sini, di tempat lain. Nanti dia bilang, mama aja dah yang tulis, biar cepet. Nggak, Bu Guru mau supaya Bu Guru, Pak Guru sekolah minggu pingin juga dengerin suara anak-anak. Makanya kita sengaja pingin supaya, kenapa pakai voice note? Supaya kita bisa mendengarkan suara anak-anak juga, anak-anak yang ada di rumah ya. Pertanyaannya adalah begini. Kain, apa pekerjaan Kain? Itu yang pertama, dua pertanyaan. Habel, pekerjaannya apa? Gampang kan pertanyaannya? Hadiahnya minggu depannya lagi, nanti akan diumumin ya. Nama-namanya pasti diumumin oleh guru-guru sekolah minggu. Terus hadiahnya akan bisa diambil pada saat orang tua mengambil liturgi. Nanti kan namanya diumumin, jadi orang tua akan tahu, oh siapa yang gini. Orang tua, kita guru-guru sekolah minggu berharap bahwa orang tua yang mendampingi anak-anak, mendorong anak-anaknya supaya ikut menjawab pertanyaan dan kirimkan jawabannya kepada guru-guru sekolah minggu. Oke, demikian jauh firman Tuhan. Sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Adik-adik yang manis, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Kak harap adik-adik bisa menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan itu dengan taat dan setia. Nah, sekarang waktunya adik-adik untuk memberikan persembahan untuk Tuhan. Persiapkan uang persembahannya, berikan yang terbaik untuk Tuhan ya. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan dan diiringi lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya
adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah kita. Kita akan bawa persembahan kita di dalam doa dan sekaligus akan menutup ibadah ini. Adik-adik, mari kita berdoa ya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dalam Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat-berkat Tuhan, atas kasih penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena kami boleh beribadah pada hari ini, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik dan lancar. Itu semua hanya karena pertolongan Tuhan, hanya karena kasih penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kami sudah membawa uang persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini dan berkenan atas persembahan kami. Dan kiranya Tuhan menolong kami supaya persembahan ini kami boleh gunakan untuk kegiatan sekolah minggu di gereja kami. Bapa, kami mohon selalu pimpinan Tuhan supaya kami semua bisa menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan, anak-anak yang menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia. Bapa, tolonglah kami, sertai kami dimanapun kami berada. Tolong kasih setiamu Tuhan ada dalam kami, anak-anak-Mu dan juga keluarga kami masing-masing. Bapa, kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan, memberikan kami sukacita, memberikan kami damai sejahtera kepada kami semua. Jika boleh Bapa, kami mohon kepadamu supaya pandemi COVID-19 ini boleh berlalu dari muka bumi ini. Dari semua yang boleh kami minta kepadamu Bapa, kehendak-Mu lah yang terjadi, bukan kehendak kami. Bapa, kami akhiri doa kami ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus buat kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, Kak Rake tetap ingatkan ya, adik-adik tetap menjaga kesehatan supaya adik-adik bisa beraktivitas dengan baik di rumah ya. Ibadah kita sudah selesai, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana.